Selamat pagi, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengawali hari kita dengan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat tayangan Morning Call di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Pendeta Tiffany Hilary Derek, ditempatkan oleh Majelis Sinode GPIB untuk pelayanan di GPIB Jemaat Bethesda Marau. Dalam hal ini saya menjadi pendeta jemaat di Bajem Anugerah SP8 Selimatan Jaya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami bersatu hati di kanal YouTube Morning Call GPIB saat ini. Ketika kami akan mengawali hari dan juga mengawali aktivitas kami akan melandaskan segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Maka biarkanlah pada saat hari ini, kanal YouTube ini menjadi berkat bagi kami untuk mengawali hari ini. Firman Tuhan yang akan kami bacakan dari Alkitab, senantiasa kami akan dalami, mengerti dan juga memahami, sehingga dalam kehidupan beriman kami, Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang hamba sampaikan senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Kolose pasal 3 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkannya, tetapi juga mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Shalom, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan saat ini membuat kita berada dalam dua pilihan. Apakah kita mau hidup untuk melakukan yang baik, ataukah kita mau menjalani hidup untuk melakukan yang bertentangan dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, semuanya itu ada di dalam tangan Bapak Ibu. Semuanya itu menjadi keputusan saudara-saudari sahabat GPIB dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang Tuhan percayakan tentunya merupakan berkat yang Tuhan berikan. Pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bahkan pelayanan yang saat ini mungkin sedang kita gumuli bersama, semuanya itu adalah pemberian Tuhan yang tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Namun seringkali sahabat GPIB, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam kehidupan ini. Apakah kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, ataukah kita hanya melakukannya untuk memuaskan hawa nafsu diri kita? Ataukah kita mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ataukah malah sebaliknya, kita melakukan itu tetapi tidak dengan kesungguhan hati? Ada satu hal yang hendak kita tuju sehingga kita melupakan kepada siapa kita harus bersyukur, kepada siapa kita harus berterima kasih atas segala sesuatu yang telah kita terima dalam kehidupan ini. Nah, begitu juga dengan pembacaan kita ketika kita memperhatikan tadi di ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hal-hal inilah yang merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah.
Allah tidak menginginkan kita untuk melakukan hal yang demikian, yaitu kehidupan kita yang masih berada di bayang-bayang kekelaman hidup, yang masih ada di bawah kendali hawa nafsu duniawi kita. Seringkali kita tergoda, Bapak Ibu, untuk terjun, untuk masuk, untuk terjerumus, untuk bergumul dengan kehidupan yang demikian. Ketika Tuhan sudah membuat kita semakin tinggi, semakin sukses, ada saja godaan, ada saja cobaan hidup yang membuat kita terkadang harus memilih apakah kita mau melakukan itu atau tidak. Salah satunya adalah beberapa hal yang telah disebutkan dalam ayat 5, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, bahkan penyembahan berhala. Kehidupan kita tidak akan pernah lepas dengan hal-hal duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Kita tidak akan pernah lepas dari kehidupan yang demikian. Tetapi dari firman Tuhan ini mau mengatakan, matikanlah dalam dirimu. Itu artinya singkirkan itu dalam dirimu. Itu artinya hilangkan itu dalam dirimu. Jangan pernah munculkan itu dalam dirimu. Ketika melakukan pekerjaan, ketika melakukan pelayanan, hilangkan sifat-sifat yang demikian. Hilangkan percabulan, hilangkan kenajisan, hilangkan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, bahkan penyembahan berhala. Karena seringkali apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini membuat kita jatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Maka dari itu, dari firman Tuhan ini mengajak, matikanlah itu, hilangkan itu, singkirkan itu. Karena kenapa? Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kenapa Allah menjadi murka, Bapak Ibu? Karena apa yang manusia lakukan sejatinya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sejatinya itu bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga disampaikan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Beberapa hal yang telah disebutkan dalam ayat 5, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Nah, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau mendatangkan murka Allah, ataukah kita mau mendatangkan berkat Allah dalam kehidupan kita? Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendengar kalimat semuanya itu mendatangkan murka Allah, maka yang muncul dalam pikiran kita yaitu Allah tidak hanya penuh dengan belas kasih, Allah tidak hanya panjang sabar, Allah tidak hanya penuh dengan pengampunan, tetapi di balik itu ternyata Allah juga bisa murka. Ternyata murka Allah bisa saja kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita. Iya, karena dalam perjalanan kehidupan di cerita Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami murka Allah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sikap hidup yang mereka tunjukkan, mereka lakukan ternyata bertentangan dengan kehendak Allah. Makanya Allah murka. Seringkali kita kemudian menganggap Allah itu jahat, Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan mengizinkan hal yang demikian terjadi dalam kehidupan saya? Padahal ketika Allah mengizinkan murkanya itu terjadi dalam kehidupan kita, Allah mau kita harus melihat, mengoreksi diri sendiri. Apakah yang sudah saya lakukan dalam hidup ini? Apakah ada hal-hal yang membuat Allah menjadi kecewa, sakit hati? Adakah sikap hidup saya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sehingga Allah mengizinkan saya harus mengalami hal yang demikian? Sehingga dari situ Bapak Ibu, kita bisa memandang kehadiran Allah dalam perspektif yang berbeda, pandangan yang berbeda. Bahwa ternyata di situ juga Allah hadir. Hadir sebagai apa? Hadir sebagai sosok untuk memberi pelajaran. Hadir sebagai sosok untuk membuat kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ternyata belum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itulah firman Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa kita renungkan bersama. Kiranya senantiasa kita menjalani kehidupan kita di awal tahun ini menjadi kehidupan yang penuh dengan rahmat Tuhan, kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, kehidupan yang penuh dengan lawatan dan cinta kasih Tuhan. Mari lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tinggalkan sikap hidup kita sebagai manusia lama, tetapi hiduplah sebagai manusia yang baru di tahun yang baru, yang penuh dengan berkat yang baru yang berasal dari Tuhan. Sehingga dari situ
kita akan selalu merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang akan selalu baru dalam kehidupan kita, dan sejatinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu, memampukan Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudara, sahabat GPIB semuanya untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami boleh dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami bersuka cita karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami alami dan rasakan. Seringkali dalam hidup ini kami mengalami kegagalan, mengalami putus asa, kami kecewa, kami hilang harapan. Namun dari beberapa hal itu yang kami alami dan rasakan membuat kami menyadari bahwa sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap proses perjalanan kehidupan yang kami alami dan rasakan, suka, duka, jatuh dan bangun, tawa dan sedih yang kami alami setiap hari, itulah proses yang Tuhan izinkan kami untuk mengalami dan merasakannya. Sehingga iman percaya kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akan selalu menyadari bahwa Tuhan yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, bersama dengan keluarga kami dimanapun berada. Tuhan tetap memberkati, kekuatan kesehatan diberikan oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap gumul juang hidup yang kami saat ini gumuli, harapan, damba, cita-cita kami, pergumulan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang akan selalu membuat kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan yang akan selalu membuat kami merasakan lawatan-lawatan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa untuk setiap sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, yang sedang menyaksikan kanal YouTube saat ini, semuanya akan merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan, semuanya akan mengalami dan merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, presbiter, pendeta, penatua, diaken, bahkan seluruh unit-unit misioner yang ada di seluruh GPIB, bahkan setiap orang yang telah mengadakan kanal YouTube ini bersama dengan tim yang ada, Morning dan Night Call GPIB bersama dengan radio GPIB. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan majelis sinode GPIB yang menjadi wadah untuk menyelenggarakan, melakukan, melangsungkan kanal YouTube ini, juga setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya yang bekerja dan berjeri lelah, semuanya juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya di hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Maka biarkan kami boleh terus melangkah dengan penuh iman, kami terus melangkah dengan penuh ungkapan syukur untuk merayakan cinta kasih Allah. Di tahun yang baru ini kami akan selalu mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Di tahun yang baru ini kami akan selalu mengalami berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami dalam kehidupan mereka masing-masing, secara khusus untuk mereka yang menderita, mereka yang bergumul, mereka yang berjuang, mereka yang tertindas, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya. Dalam kehidupan mereka kami menyerahkan bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kehidupan mereka. Tuhan yang akan selalu membersamai kehidupan mereka. Tuhan yang akan selalu memberkati kehidupan mereka. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan mereka, sehingga Tuhan yang akan selalu memelihara kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan kita sekalian, dan kita pun senantiasa bersukacita dan penuh semangat untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di kanal YouTube selanjutnya.